Kenapa bisa jadi pemimpin? Pemimpin intinya seorang leadership harus mampu mempengaruhi orang lain supaya bisa mengikuti kita. Jadi ada caranya. Jadi belaga dengan lansia, saya belaga seperti teman mereka juga. Ya, jadi baku sedu, bercanda dengan mereka seperti apa. Dan ternyata mereka butuh perhatian. Butuh perhatian paling tidak dari orang terdekat mereka, anak-anak mereka. Oke, kalian semuanya senang bisa ada lagi di video terbaru kali ini, dan seperti biasa yang akan chit-chat dengan Mariska ada seorang ibu cantik yang mantan birokrat, politisi, sekarang ketua lansia Sinode Gemim, dan sebelumnya adalah atlet terjun payung yang sangat terkenal di Sulawesi Utara. Dan sudah bersama saya Mariska, dan akan chit-chat dengan Mariska kali ini adalah Ibu Rosyid Talangi. Selamat pagi, Ibu Ros. Senang bisa cicet dengan Ibu setelah berjuang. Selamat pagi. Setelah berjuang katanya, Ibu pasti sibuk cari-cari waktu tepat, dan akhirnya pagi ini akhirnya bisa. Terima kasih atas waktunya. Halo, Ibu bisa dengar? Boleh. Bisa dengar ya? Boleh dengar ya suaranya. Ya, kedengaran. Oke. Ibu, sebelum kita masuk ke Ibu sebagai Ketua Lansia Sinode Gemim, saya pengen tahu, karena waktu saya masih kecil, waktu saya juga masih atlet bridge waktu itu di Sulawesi Utara, Ibu itu atlet terjun payung terkenal waktu itu di zaman itu. Boleh cerita awal-awal itu kenapa olahraga yang menurut saya, karena saya awam Bu ya, saya takut. Tapi ibu seperti ya Ibu malah jadi atlet. Itu kalau boleh tahu awal-awal Ibu tuh sampai punya keinginan menjadi atlet, atau memang lingkungan itu memang dari lingkungan, dari orang tua mungkin? Oke, selamat ketemu dengan saudara saya Mariska, ini presenter bahkan wartawan yang top di Sulawesi. Sekarang sudah hijrah ke Amerika. Sekarang tidak lagi, Bu. Tuhan bisa dipertemukan melalui. Tapi enggak, paling tidak awal dari Anda bisa seperti ini karena Anda backgroundnya sebagai wartawan, ya. Wartawan TV, jadi luar biasa, ada kebanggaan. Karena kaget juga saya dapat informasi ternyata Eka sudah di sana, sudah di Amerika ya. Kita bersyukur ini semua karena anugerah Tuhan. Oke. Ya. Jadi memang menarik ini bercerita olahraga. Olahraga itu dalam tubuh itu dalam tubuh yang sehat, pasti jiwa kita akan sehat ya dengan berolahraga. Tapi mungkin kaget orang-orang kalau ditanya, oh ternyata ini Ibu Rosi ini mantan atlet terjun payung. Nah, awal mula saya menjadi tertarik pada olahraga ini karena saya pernah mengikuti latihan dasar kemiliteran Resimen Mahasiswa Sulawesi Utara ya, tahun 77 ya. Bayangin aja tahun 77 berapa, 40 tahun lalu ya, kira-kira 44 tahun yang lalu. Nah, berawal dari situ dan saya diutus untuk mengikuti latihan kepemimpinan di Jakarta dari kumpulan Resimen Mahasiswa. Saya bagian dari situ sehingga mengikuti pendidikan itu yang akhirnya dasarnya pada tahun 79 mengikuti para dasarnya itu statik. Kalau tentara terjun tentara gitu loh. Ya kan, kalau tentara asal dibuang pasti kebuka payungnya. Dan tertarik karena ternyata ada sportnya. Jadi sport saya mengikuti dari awal, dari latihan dasarnya seperti tentara yang pokoknya dibuang kayak barang pasti kebuka payungnya.
ya, gitu. Yang akhirnya saya bisa mengikuti dengan baik dan tertarik karena cabang olahraga ini membutuhkan ketelitian, ya, keberanian, ya, keberanian, ya toh kalau orang panakot harus lah ya. Harus ada katanya jantung ada yang ngatur kita, jantung kita berhenti ada yang ngatur, Tuhan yang mengatur. Tetapi puji Tuhan ternyata saya bisa melewati itu dengan baik. Pada tahun 79 sampai tahun 82 saya mengikuti latihan untuk menuju ke olahraga profesional yang sportnya, olahraga yang bisa dipertandingkan, dan ya puji Tuhan bisa diikuti dengan baik. Jadilah tim Sulawesi Utara tahun 82 pertama mengikuti. Ibu masih ingat enggak terjun pertama kali itu? Itu Ibu terjun tandem atau waktu terjun pertama kali? Enggak. Jadi kan kita sebelum melaksanakan kegiatan, sebelum action kita harus mengikuti pelatihannya, teorinya. Jadi, tapi memang sudah pegang memang handle-nya, pas exit langsung buka payung, tapi harus mengikuti prosedurnya. Seperti apa Jadi itu kita prosedurnya, dites kesehatan di Lakespra loh. Proses harus kita dites kesehatan. Kalau Anda tahu itu Lakespra itu lembaga antariksa itu yang punyanya Angkatan Udara. Jadi kita dites seperti menjadi pilot, jadi jantung kita ikut psikotes juga. Takutnya kalau dia nggak ikut psikotes, buta warna itu nggak bisa, karena nanti dilihat pada saat di atas lihat warna orang Manado bilang hijau, orang bilang biru. Itu yang nggak bisa. Jadi ditentukan oleh kesehatan jiwa kita. Nah gitu. Jadi kita dites, dinyatakan lulus, baru latihan. Kita latihan pertama di Angkatan Udara di di Sleman, Bandung, baru ikut melanjutkan di jadi polisi di Kelapa II sekarang. Jadi terjun di situ, yang akhirnya mengikuti ke jenjang lebih tinggi menjadi seorang atlet terjun payung. Itu Bu waktu itu saya keluar dari pesawat pertama. Ya, kapan tuh Bu? Tahun 79 untuk terjun statik biasa, yang kayak tentara itu dilepas keluar, didorong dari pesawat, bisa payungnya kebuka karena udah cantol di pesawat. Tapi kalau ini olahraganya kita harus buka sendiri. Jadi exit, jadi ada emergency prosedurnya kita harus kuasai. Pada saat keluar kita harus buka, ada cara-caranya untuk supaya kita apabila ada terjadi sesuatu, kita bisa membantu diri kita, karena yang bisa membantu hanya Tuhan. Tidak mungkin kan saya minta Eka tolong buka akang kita ke payung. Nah, jadi buka sendiri. Oh my God. Ibu hanya ibu bercerita, saya jadi takut. Cuma mendengar jadi takut. Nah, jadi awalnya di situ ya Kak. Oke. Ya tahun 82 pertama mengikuti PON. Itu kan ada istilah berapa ribu kaki itu kalau pertandingan itu berapa? Pertandingan. Nah, jadi kalau untuk statik itu 1000 feet bisa. Tapi kalau untuk sportnya paling minimal 2500 feet. Oh my gosh. Jadi supaya apabila kita mengembang payung trouble, kita masih bisa buka cadangan di ketinggian 1000 feet. Oh, berarti ada dua ya Bu ya? Ada dua payung maksudnya. Satu payung. Cadangan. Ada dua. Ada cadangannya. Payung utama
ada, payung cadangan ada. Kalau ada trouble, payung utama tidak ngembang sempurna, kita tutup pas, baru buka cadangannya. Begitu. Kak, itu kan Ibu ada saya lihat ada terjun perorangan, terus ada yang grup ya, ada beberapa orang. Itu bagaimana? Oh ya, kerjasama di udara. Ya itu kerjasama di udara. Jadi ada terjun pelor, baru ada itu relative work, yaitu kerjasama di udara, dan itu membutuhkan ketelitian karena akan menyeimbangkan antara satu atlet dan atlet yang lain, ya kan? Jadi namanya kerjasama. Memang untuk menjadikan kerjasama itu, kita aja di darat kalau tidak sehati. Ya sehati ya betul. Ya. Apalagi di udara ya Bu ya. Di udara itu dengan kalau di udara cuman bahasa isyarat mata aja, ya kan? Kalau kita exit baru untuk maju, jadi ada keseimbangan antara teman yang lain dan yang satu dengan yang lain. Jadi cuma pakai kode mata. Jadi kalau udah mau break, pada saat udah pegangan, kita mau lepas, mau pisah, mau break, jadi cuma manggut aja di udara, cek bisa. Nanti kalau buka bareng bisa bahaya, bisa belip, payung, bisa fatal semua. Oke. Ibu pernah mengalami payung tidak terbuka? Ada pengalaman yang menggetarkan hati? Jadi makanya setiap atlet wajib menguasai emergency prosedur. Oke. Ya kan, SOP-nya. Jadi pada saat kita mau naik, kita harus ingat baik-baik bahwa apa yang harus kita lakukan di mana-mana. Kalau kita memahami emergency prosedur atau biasa dikenal dengan SOP-nya, pasti kita terhindar dari bahaya. Bahaya ya. Di rumah aja kalau tidak ada SOP, suka main sendiri pasti bahaya kan. Nah itu emergency prosedur kita harus kuasai. Jangan lupa. Kalau lupa bisa mati. Ya, jadi pada saat exit kita harus kita lakukan. Kita mesti buka cabut payung utama. Kalau dia ngembang tidak sempurna, otomatis kita harus lepas payung utama, kita buka cadangan. Kak, Ibu tahu dari mana? Ibu tahu dari mana payung tidak mengembang dengan sempurna? Itu tahu kan, Mariska pernah lihat payung mengembang ada kurnya, ada tali-talinya ya. Jadi kalau dia tidak sempurna, dia akan jatuhnya agak cepat, lebih cepat daripada payung mengembang sempurna. Oke. Nah, jadi jatuhnya lebih cepat. Nah itu kan akan membahayakan si atlet itu, sehingga harus dibuang itu payung supaya pada saat kita buka payung cadangannya mengembang lebih lebih tertahan gitu, lebih mudah pada saat kita mau mendarat dibandingkan dengan payung yang itu pasti jatuh lebih cepat. Oke. Ya? Nah fatal, patah kaki, patah semua lah. Jadi harus lepas payung utamanya. Oke, setelah itu gitu. Ada istilah ketepatan mendarat ya, saya dengar, yang saya suka dengar di TV atau ketepatan mendarat. Ketepatan mendarat. Nah, jadi itu ada event-event, ada ketepatan mendarat, perorangan, regu, ya, ada kerjasama di udara, ada kanopi relative work, itu kerjasama antar parasut. Iya, saya ingat ya. Khusus undang, ya kan? Itu namanya kanopi relative work. Jadi kerjasama untuk bisa membentuk payung pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, jadi kalau saya spesialisnya di ketepatan mendarat, perorangan dan regu. Nah, seperti itu kan tim kita ya sampai sekarang lah masih tetap masih unggul lah untuk cabang olahraga terjun payung di Sulawesi Utara. Ya, ada Pinkan Mandagi. Kalau zaman saya ada Olivia Bolang. Jadi saya satu tim dengan Olivia Bolang. Nah, begitu. Tapi sekarang sudah tua. Iya, tapi kan kalau misalkan diajak terjun yang untuk have fun atau untuk ya acara-acara tertentu, Ibu masih suka diajak enggak?
ya bukan untuk pertandingan tapi untuk ya harus refreshing lagi, harus latihan lagi, harus. Itu tidak bisa itu ya suka-suka kita kalau kita mau terjun tidak bisa ya. Oke. Nah, tapi harus dicek lagi ya kan. Nah, apalagi so tua begini kan so susah deh ini buku-buku so ayap toh. Nah, jadi harus betul-betul fit ya. Karena di sana tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan dan diri kita. Jadi jangan main-main suka-suka gitu. Jadi harus mengulangi lagi. Tapi paling tidak masih ingat apa yang harus kita lakukan pada saat kita mau terjun. Oke. Sekarang dari terjun payung kita, karena tadi Ibu bilang buku-buku so ayap. Jadi dan sekarang Ibu menjadi ketua lansia Sinode Gemim, dan ya Ibu tahu sendiri sekarang para lansia kan tuh diberi prioritas untuk divaksin. Kan Ibu juga ikut terjun dalam. Saya sudah divaksin 2 kali, puji Tuhan. Nggak apa-apa, no problem. Ya, dan kemudian yang lansia itu juga Ibu ikut apa? Bagian juga sudah divaksin. Nah, sebenarnya itu vaksin kan hal yang biasa menurut saya. Pasti dulu Mariska udah divaksin. Ya, saya divaksin ya? Dulu dari kecil komplit ya. Tapi setelah ke Amerika kan menikah Ibu ya, terus mau bikin green card kan. Proses menuju green card itu kita juga harus divaksin. Jadi ketika diminta dari pemerintah di sini, USCIS di sini minta untuk bukti bahwa saya sudah divaksin waktu masih kecil, kan kita tidak punya database kan di Indonesia. Jadi saya bilang saya tidak punya lagi karena waktu itu masih kecil, jadi harus diulang. Jadi diulanglah, divaksin lagi. Tetanus, MMR itu, measles, mumps, rubella itu diulang semuanya. Kemudian ya flu shot karena itu setiap tahun harus ada. Kemudian ya vaksin. Jadi selama di Amerika tuh vaksin. Ini tangan ini mau patah Bu gara-gara suntik. Itu kan tidak apa-apa. Kalau soalnya di sini ada kata yang dari itu kan semua di sini ada vaksin yang harus diulang setiap 10 tahun, ada yang harus diulang setiap 30 tahun. Jadi ya begitu kata mereka. Jadi ya tidak masalah. Jadi udah divaksin lagi semuanya komplit. Soal vaksin ya kita juga kan walaupun tidak ada vaksin, tapi kita bagaimana memprotek diri kita, ya kan? Memprotek diri kita segi kesehatan. Ya puji Tuhan kita nggak pernah sakit. Ya, karena olahragawan mungkin ya Bu ya. Hati olahragawan jadi kan tahu menjaga itu stamina. Kemudian hati yang gembira. Kan Ibu selalu gembira, sangat terkena. Gembira adalah obat. Iya, jadi mungkin ya itu yang paling utama sih. Kemudian ada aktivitas kegiatan lansia Sinode Gemim di tahun ini. Sekarang karena COVID ya kita kan apalagi sekarang ada PPKM-nya. Jadi kita memang dibatasi. Tapi kalau untuk kegiatan rutin untuk di skala kecil ya boleh. Nah, kalau kita sekarang nggak bisa berkerumun ya. Ibadah minimal 30 orang, maksimal 30 orang mah bisa. Tapi untuk kegiatan seperti kemarin bisa mengumpulkan lansia kurang lebih 40.000 di Megamas tahun 2019. Nah, kalau sekarang nggak bisa, kita harus patuh karena lansia rentan katanya lansia rentan terhadap corona. Tapi ternyata, mohon maaf, ternyata yang mungkin karena usia dalam kelemahan tubuh ya dia kena. Tapi justru lebih banyak yang kena yang muda-muda karena dia tidak patuh.
Iya, mau iya. Ini soal patuh ya, sama mungkin karena Ibu juga bilang kan soal SOP-nya, bagaimana paham tentang emergency atau segala macam ketika menjadi itu, jadi ya gitu, terbawa juga sampai kehidupan sehari-hari. ada hal yang harus dijaga juga dalam hal ini ya, kesehatan atau apapun, atau ya yang seperti sekarang kan banyak corona, banyak sekali orang yang kena corona gitu, virus corona. Ya. Oke. Saya jadi ingat Ibu juga beberapa kali ya menjabat ya, kepala dinas, birokrat, kemudian juga pernah running for as a politician. Kalau saya ingat itu apa ya? Itu tiba-tiba kenapa tiba-tiba ingin jadi kemarin, kalau nggak salah itu ya, Ibu ikut calonnya. Jadi yang semua rencana kita Tuhan yang menetapkan ya. Tapi saya ke olahraga justru sebelum saya jadi pegawai, ya. Jadi karena awalnya tahun 77, saya jadi pegawai tahun 81. Saya sudah memulai itu, tapi untuk sportnya memang saya didukung sih oleh pimpinan saya, sehingga diizinkan untuk bisa kabur ke kantor, bisa nggak masuk kantor 3 bulan demi untuk mempertahankan nama daerah, nama bangsa juga, sehingga saya bisa seperti yang saya sudah lewati. Bayangin saya jadi pegawai tahun 81, tapi tahun 89, tapi ada proses ya, mekanismenya untuk menjadi seorang birokrat yang handal, dia harus melalui proses. Jangan asal jadi. Orang-orang yang karena kita melihat kalau hasilnya mah saya rasa biasa-biasa saja, tapi proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal, bagaimana itu proses kan? Sama seperti Mariska, bagaimana proses supaya boleh sampai di Amerika? Nah, itu urusan lain kan? Tapi oke. Saya jadi pegawai tahun 81. Tahun 82 saya sudah diberikan tanggung jawab sebagai kepala tata usaha di LLAJR Minahasa waktu itu ya. Nah, tahun baru tahun 86 jadi kasubag kepegawaian saya dilahirkan, dibesarkan di perhubungan di LLAJR waktu itu. Inspeksi lalu lintas angkutan jalan raya. Itu gaya begitu ya. LLAJR gaya toh. Nah, jadi dari situ akhirnya tahun 89 saya dipercayakan oleh pimpinan menjadi kepala LLAJR Kota Madya Gorontalo. Tahun 89 loh. Jadi Ibu udah kemana-mana ya, Bu? Ibu setelah itu kita masih satu. Oh ya, waktu itu Gorontalo belum ya, benar-benar. Gorontalo kita masih satu ya. Akhirnya setelah dilebur dinas inspeksi LLAJR, saya masih di Kanwil Perhubungan Sulawesi Utara, masih sampai dari Gorontalo. Akhirnya kita digabung urusan lalu lintas angkutan darat diserahkan kepada pemerintah daerah. Kita jadilah LLAJ, lalu lintas angkutan jalan. Saya kabak TU di situ. Jadi 25 tahun di dunia birokrat bidang perhubungan. Tapi yang luar biasa karena saya melaksanakan tugas, kebanyakan teman-teman anak buah laki-laki semua. Sebagaimana Ibu memanage? Memanage itu gampang. Jadi ada satu pengalaman, mungkin ini pengalaman ya. Pada saat saya jadi kepala LLAJR di Gorontalo, ya, ada satu alat angkutan yang merusak tatanan transportasi. Waktu itu mereka memasukkan ini bentor, becak pakai motor. Saya nggak suka karena akan merusak itu. Lihat aja, saya menolak. Nggak boleh, akan merusak ini estetika kota, rusak pada ada. Kan apa lihat di Jakarta kalau becak tol banyak, menghambat arus lalu lintas. Saya tantang mereka. Nah, ada satu bahasa yang saya katakan ke mereka. Ini pada saat ada demo, saya bilang, mohon maaf bapak-bapak sopir, bapak-bapak pengurus Organda, organisasi angkutan darat.
Saya bilang, kalau bapak-bapak macam-macam, saya tuh sama Tuhan ciptakan ini laki-laki perempuan sama. Segambar dengan dia, yang beda kan karakter kita. Jadi kalau bapak macam-macam, kalau kita penurani perempuan hilang, kita sama dengan ini laki-laki. Jadi jangan macam-macam. Nah, kalau dia, sama kan? Coba nurani perempuan, pakai lipstik, tau, gaya. Tapi kalau nurani perempuan hilang, sama dengan ini, macam-macam. Kita tunggu boleh, kelar. Ya kan? Jadi ada pendekatan sosial yang akhirnya mereka menerima keputusan saya itu. Akhirnya lanjut jadi dinas perhubungan, sekretaris ulama yang akhirnya bisa ke Badan Diklat, jadi sekretaris badan. Iya. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara, baru jadi kepala badannya. Jadi kepala badan, kita kepala badan yang tidak pernah ada badan, jadi itu yang susah. Kepala badan. Nah, orang lain nggak tahu itu kalau bicara itu, tapi kalau Mariska pasti tahu. Jadi waktu itu saya jadi kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi tahun 2009 sampai 2012, yang akhirnya saya bisa alih status kepegawaian ke Kementerian Dalam Negeri. Saya ditunjuk oleh Menteri untuk menjadi Direktur IPDN Kampus Sulut di Tampusu. Iya. Di Tampusu toh, di kampung kan, daerah sana. Lumayan cukup adem di sana, karena di sana ketinggian hampir 2000 feet, lebih tinggi dari Warembungan, sejuk ya. Setelah itu baru jadi wakil rektor 2 IPDN di Jatinangor, karir itu. Nah, tadi kan tanya kok bisa mau ke tiba-tiba mencalonkan diri saya. Jadi saya ditawarkan. Ya mungkin kiprah kalau jadi teori politik tahu seperti apa kita berpolitik. Tapi politik praktis kita kan tidak lakukan. Nah, coba terjun, ternyata dunia saya bukan di dunia politik. Karena tidak jadi pada saat mengikuti di satu partai politik, akhirnya Tuhan tidak berkenan untuk saya jadi wakil rakyat karena akan bertentangan dengan kebijakan-kebijakan kalau tidak sesuai dengan hati nurani kita kan. Nah, tidak. Lebih baik yang turun coba ku ajar situ saya ini tidak. Tapi semua ada yang ngatur. Ya, akhirnya tapi pada saya pencalonan 2018 karena nggak pakai iot. Kalau udah bayar tentu kita jadi, tapi tidak ada kepuasan. Ya kan? Saya berani bilang itu karena kenyataannya kok ada yang bayar-bayar, saya tidak. Tapi puji Tuhan bisa mendapatkan suara yang cukup signifikan, 5.000-an. Tidak mau, tapi kos politik pasti ada. Iya. Kan? Kos politik pasti ada. Harus kesana kemari kan. Nah, iyalah, itu ya mobilisasi itu kan harus ada doi. Kalau nyanda, masa mau terbang atau mobil harus diisi bensin gitu. Iya. Per orang. Tapi kalau untuk bayar suara, no way, enggak. Iya. Berarti kan kita akan mendidik yang tidak benar. Tapi itu yang terjadi sekarang kenyataannya, ya. Tapi bagi mereka, tapi kita tidak. Gitu, kira-kira. Nah, sekarang kan Ibu membimbing menjadi ketua Lansia Sinode Gemim dengan ketegasan yang Ibu miliki. Apakah juga beda dengan harusnya kan lansia Bu, Ibu harus harus ngomong dengan mereka kan pelan-pelan, nggak beda dengan ketika Ibu menghadapi pendemo atau apa kan, ini yang dihadapi lansia itu bagaimana? Lansia, itu seni memimpin. Nah, kan belajar apa sih pemimpin? Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Seorang pemimpin intinya kan begitu. Kenapa bisa jadi pemimpin? Pemimpin intinya seorang leadership harus mampu mempengaruhi orang lain supaya bisa mengikuti kita. Jadi ada caranya. Jadi belaga dengan lansia, saya belaga seperti teman mereka juga. Ya, jadi baku sedu, bercanda dengan mereka seperti apa. Dan ternyata mereka butuh perhatian. Butuh perhatian paling tidak dari orang terdekat mereka, anak-anak mereka. Jadi ada cara bercanda, mengingatkan, rewind lagi mengingatkan flashback
Apa yang mereka lakukan pada saat muda? Babalumpa dorang. Ya kan? Ya, saya kita bilang, mungkin ada CLBK di sini, ada bekas maitua di sini. Malo-malo, tertawa. Memberikan semangat kepada mereka yang akhirnya bisa pulang hati yang gembira. Karena ada juga anak-anak yang tidak memperhatikan orang tua, sehingga mereka lebih senang berkumpul dengan sahabat-sahabat dia. Begitu. Sama dengan orang tukang bercerita, jadi tua kan ada tamang bercerita. Kan? Makanya buka warung, dia bikin warung supaya ada teman, ada setiap pembeli diajak bercerita. ada komunikasi ya. Tapi itu bagian ya. Dan ada kepuasan batin. Saya bersama-sama dengan lansia. Saya bilang, mohon maaf, ini adalah jabatan yang sangat menyenangkan hati saya pada saat menjabat ketua lansia, dan itu dipilih. Lansia, kita pengurus lansia dipilih dari aras jemaat, dari tingkat jemaat, wilayah, rayon, sampai di tingkat sinode. Jadi kita memang menyampaikan visi misi kita seperti apa. Jadi kita ternyata ada lansia yang masih produktif. Apa yang harus kita lakukan? Ya? Tapi beda-beda sekali problem di lansia, luar biasa. Karena ternyata mereka butuh perhatian aja. Hanya itu. Butuh perhatian, sentuhan-sentuhan kasih dari siapapun. Senang sekali dorang. Tata tawa. Badangsa, ada yang boleh mau dansa. Tetapi firman yang mereka selalu kedepankan. Mengingatkan. Orang bilang, orang mesti takut Tuhan kasihan. So tuale kau mikir-mikir hal yang tidak bagus. Boleh. Makanya ada lagu dari lansia. Setiap pertemuan saya sampaikan, orang mesti menyanyi ini. Ini lagu. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap. Saya bilang, orang so tua-tua, so pernah hidup di gelap, masih kalau yang masih muda yang biasa di night club, di mana dunia gelap, dan sekarang harus keluar karena so lebih tua so lebih dekat orang ke umur, semua habis orang ke umur. Jadi orang harus keluar dari hal-hal yang negatif, sehingga kalau kita berpikir positif, hasilnya positif. Beda dengan sekarang kita bilang, kalau orang mesti berpikir positif terus. Karena kalau orang berpikir positif, sekarang lain DP hasil. Kalau mau swab, DP hasil biasanya kalau positif. Jadi cari ya cucu-cucu yang keluar kemari positif. So tua semua so boleh. Orang mesti berusaha, mau tusuk-tusuk di hidung harus keluar negatif. Karena kalau cuci di lain kalau positif, so not mungkin, impossible. Mau cuci di lain sebenarnya impossible, so MP semua. Itu bercanda sampai orang ketawa. Ya, kita bisa membayangkan suasana dengan ibu-ibu lansia ketika ada ibu di situ, ya, yang senang bercanda, senang. Pasti ketawa. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Membuat hati gembira, ya kan? Dengan Jadi ingat baik-baik. Ada lagu kita menyanyi. Iringlah Tuhan dalam terang. Oh iya, keluar dari gelap dan ingat apa wajibmu. Begitu. Keluar dari gelap, ingat wajibmu. Ingat wajib. Ya, jadi itu yang mengingatkan kepada kita. Dan itu selalu dinyanyikan ketika berkumpul dengan para lansia. Pertemuan, bercanda. Jadi memang lansia butuh perhatian. Jangan berjanji pada orang. Jangan berani berjanji. Nah, ini yang aneh. Bukan aneh. Luar biasa. Ada ibadah. Ibadah jam berapa, Ibu? Ibadah jam 4. Jam 2 dorang soklar. So siap. Toh? So duduk manis. Kenapa? Setelah saya pelajari, ternyata soalnya ada hamba. Jadi jangan berjanji mau kemana? So duduk.
Ya, jadi logikanya kan seperti itu. Tapi kan bagus, ada semangat. Jadi ya baguslah kalau setiap hari ada kegiatan kan, biar setiap hari ada semangat untuk datang. Aduh Eka, kalau mana lihat pasti ketawa kalau dengan lansia. Tanya Jepang apa oma-oma yang ada kita di kita permami 90 Desember nanti 93. Nah, itu masih aktif juga, arisan sana, arisan sini, cuma karena COVID jadi dia tidak ada arisan. Jadi masih ibadah sana, ibadah sini. Tapi ya sekarang kan belum bisa. Jadi ya kita masih coba oto. Ya tapi kalau di Amerika sendiri. Kalau di Amerika tuh rata-rata 70-an ya, ibu-ibu lansia 70-an tuh mereka masih nyetir sendiri, Bu. Masih. Ada yang nyetir dan tiba-tiba pindah di kursi roda biasa di sini. Makanya kita bilang kan, ini tergantung niat. Kan keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Pasti hasilnya positif. Kita akan terhindar dari sakit penyakit. Ya. Karena akan mempengaruhi orang hati nak sedap, akan mempengaruhi pikiran. Orang pikiran tidak enak akan mempengaruhi orang hati. Boleh mau bikin begini, siapa dia begini begitu, mau cari hal, hanya bikin sakit hati sendiri kan. Mending kita sendiri enjoy. Kita sebenarnya mau tanya sesuatu, tapi kita mungkin Ibu nih mau jawab off the record soal pilihan hidup, Bu. Atau tahu. Jadi itu kan semua Tuhan yang atur. Jodoh, rezeki Tuhan yang atur. Tuhan yang kalau dia juga tidak memberikan saya pasangan hidup, bukan berarti kita sendiri kan. Kita masih banyak orang ya, masih ada ribut-ribut di rumah ya. Ada kan ya? Ada ya kan? Jadi ada orang-orang lain. Jadi orang kesendirian jangan membuat orang hanyut dengan kesendirian. Makanya kalau dia hidup bermasyarakat, dia tidak akan jadi sendiri, ya kan? Iya, hidup boleh itu ya, tidak ada pasangan bukan berarti kita kesepian kan, kita malah tambah banyak teman. Ibu kita lihat ibu teman ribuan setiap hari. Telepon ibu selalu bilang, harus jawab ini, harus jawab di telepon dari sini banyak kali setiap hari. Sama kita bilang selesai dari IPDN, kita bilang seolah-olah urus berondong-berondong, sekarang urus tua-tua, oma-oma de opa. Gitu. Jadi akhirnya bikin pikiran kita sehat dengan kita selalu menyenangkan hati orang. Kalau orang menyenangkan hati orang, pasti orang menyenangkan hati Tuhan. Selesai. Anda akan terhindar dari sakit penyakit. Ya. Jadi itu kunci dari kesuksesan ibu, kunci dari ibu selalu sehat itu. Berpikir positif, selalu gembira, hati gembira ya. Menyenangkan hati orang lain ya. Masih pagi, somani mesti balik. Iya, iya. Ya, tetap cantik walaupun cuma di rumah ya, tetap mesti dandan ya. Bagian dari kita menjaga penampilan dan menjaga kesehatan kita. Oke, Bu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya sangat berterima kasih, Bu. I really appreciate it. Terima kasih. Salam buat semua keluarga dan semua ibu-ibu lansia di Sinode Gemim. Salam buat mereka semuanya ya. Salam. Siap. Saya salam juga untuk keluarga. Ya. Untuk suami. Ya, dia ada di sini. Lions ya. Ada ya, salam untuk husband. Ya. Bilang nanti ketemu dengan ada teman yang kalau baca nak motor pensi. Sudah dikasih tahu, Bu. Sudah dipersiapkan seseorang untuk diperkenalkan dengan Ibu. Kalau Ibu berkenan. Kalau Ibu tidak berkenan ya tidak apa-apa. Oke. Yang penting pasti akan muncul di Seattle. Iya, sudah bilang. Iya. Kalau Tuhan berkenan, pasti saya akan muncul di Seattle. Oke. Ada drop phone di sana bagus loh. Iya. Bukan terjun payung ada di sana.
Iya. Banyak juga skydiver di sini. Oke, Bu, terima kasih. Salam sehat semuanya ya. Oke, bye. Oke, see you. Oke, bye. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska dengan Ibu Rosya Kalangi, dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back with another tip from Marty. But today we have 2 tips. The first one is really short. Don't jump out of perfectly good airplanes. Just sit in your seat and wait till it lands. That's a safe way to get down. I'm joking, of course, because Rosha does skydiving as a pastime and a hobby. But the tip I'd really like to talk about today is how do we assess risk? And so there's an interesting article I saw on LinkedIn written by my niece's husband, who's a very smart professor. And he wrote about the story of Moby Dick and one of the first mates, I believe his name was Mr. Starbuck, who would control one of the whale boats. So when they'd sight a whale, they'd put 10 or 12 men into a boat and they'd be rowing out there. And the first mate or whoever's running the boat would take their harpoon and try and stab the whale with it, and they'd have a rope tied on that, and they'd try and get as many harpoons in the whale as they could till the whale tired and died, and they'd haul the whale aboard. It's a really brutal, bloody, rough business. But one of the interesting things that Mr. Starbuck said in the book is that he did not want a single man on his boat who was fearless. He wanted men who understood that the whale could crush and kill them, and to have someone who was considered utterly fearless, which many men would consider to be a badge of honor, was in fact a liability. He would rather have a coward on his boat than someone who's fearless, because the fearless person could endanger everyone else by making bad decisions, by not respecting fear and being able to judge what the dangers are. And that is a really interesting parallel that in this article about how people today judge whether or not to get a vaccine or treatment or whatever. So whether it's talking about the current vaccine going around the world or ordinary illnesses, it's quite interesting when you think about how do we gauge our risk, or how do we assess our risk when something's going on. We think, well, I exercise, I'm in good shape, that won't bother me, but a lot of times diseases don't care what your physical health is like. Sometimes it matters, sometimes it doesn't. And there's the fallacy is, if you ask most people, they say, are you a pretty good driver? People say, yeah, I'm a really good driver. But when you realize that half of us are not very good drivers, you're going to have half above average and half below average. And so when you think about that, realizing we should really be questioning how good are we at assessing risk. And I have to tell you, from a personal standpoint, I'm probably not very good at it. That's why I'd just say I think it's good food for thought to people to kind of think that through. So today's tips: don't jump out of perfectly good airplanes unless you have a parachute. And the second is think long and hard about how do you determine risk. And are you really the best person for doing that? Maybe you should enlist someone who has some good background on that. It might be a good source of information. So there you go. I hope you live long, healthy, prosperous life. Take care of yourself out there. There's a lot of this Delta variant going around. Please take care of yourself. And we hope to see you next time on the show. If you haven't subscribed, hit one of these buttons, and we will see you again. Thank you, and you have a great day. Bye-bye.